Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filiala. Di kesempatan video saya kali ini, saya akan sharing lagi. Dan mudah-mudahan dalam video saya kali ini ada ilmu, ada pengetahuan, ada wawasan yang dapat rekan-rekan ambil ya. Saya akan bahas mengenai cara pemupukan sawit setelah tahap tanam ya. Jadi saya akan mengupasnya di sini dan rekan-rekan silakan simak. Apabila dalam video ini baik, silakan rekan-rekan adopsi, dan jika memang kurang baik, silakan rekan-rekan hiraukan ya untuk video saya kali ini. Tapi benar apa yang saya lakukan dan saya sharingkan ini adalah bagaimana cara saya untuk merawat setiap sawit yang saya tanam ya. Baik, kita mulai ya. Jadi untuk pupuknya ini, tahap awal tanam, saya kalau di lahan darat atau lahan mineral saya gunakan pupuk NPK Mutiara ya. Tapi kalau di lahan rawa ataupun gambut saya gunakan pupuk dolomit. Kemudian setelah 3 bulan tanam, saya buat semacam galian ya di bagian keliling untuk pokok sawitnya ini, seperti ini. Itu manfaatnya jika kita melakukan pemupukan dengan kita membuat lubang terlebih dahulu. Manfaat pertama, jika nanti terkena air hujan, pupuknya tidak mengalir ya, ataupun terurai oleh air hujan. Kemudian di saat musim panas, pupuknya tidak mengurai. Itu manfaat yang pertama. Dan baiknya untuk akarnya ini cepat ya merespon dari pupuk yang sudah kita aplikasikan untuk pokok sawit kita. Jadi di saat tahap awal tanam, saya tidak memupuk di luar ya. Saya langsung masukkan ke dalam lubangnya. Jadi itu manfaatnya karena memang untuk akarnya ini masih sangat terbatas ya untuk mencari porsi makannya. Makanya kita dekatkan dengan satu catatan, untuk dosis pemberian pupuk ini tidak boleh terlalu banyak, yaitu untuk tahap tanam awal, yaitu cukup kita berikan dosis 3 ons ya. Kemudian untuk lahan rawa, jika memang diperlukan dan lahannya sangat parah, ekstrim, lahan rawanya ini banyak tergenang air, itu kita bisa memberikan dosis 1 kilo ya untuk pupuk dolomitnya. Perlu diingat untuk pupuk dolomit. Tapi jika kita menggunakan pupuk urea atau pupuk, maksud saya pupuk mutiara, NPK Mutiara, itu cukup 3 ons saja. Karena memang kalau terlalu banyak pupuk ini nanti ditakutkan dari sawit yang kita tanam bisa-bisa daunnya keriting ya karena panas. Jadi rekan-rekan harus paham, harus mengerti bagaimana cara pengaplikasian pupuk yang baik untuk sawit yang kita tanam ya. Jadi sekali lagi saya ulangi ya. Untuk tahap awal, saya masukkan pupuknya di dalam lubang bersamaan ketika saya melakukan tahap awal tanam ya. Dengan dosis pemberian pupuk 3 ons untuk NPK Mutiara. Kemudian untuk pupuk dolomit ini di daerah rawa ataupun lahan gambut ataupun lahan ekstrim, saya biasa berikan 1 kilo ya. Itu memang manfaatnya sangat baik sekali untuk mengatur pH tanah atau kemasaman tanah di lahan ekstrim seperti lahan rawa dan gambut ya, yang mengandung banyak zat asam. Tapi jika memang di lahan seperti ini, untuk dosis pupuknya itu tidak bisa lebih dari 1 kilo ya. Jadi biasanya kita berikan setengah kilo saja untuk pupuk dolomitnya di lahan seperti ini, lahan mineral seperti ini. Karena memang kemasaman tanah tidak terlalu tinggi. Kalau kita gunakan pupuk mutiara, kita berikan 3 ons. Dan untuk 3 bulan kemudian, seperti yang saya katakan tadi, saya buat galian mengelilingi dari bisa diperkirakan ya dari polybag yang sudah kita tanam. Jadi kita buat galian keliling, nggak usah terlalu dalam. Yang penting pupuk ini aman dari air hujan dan panas ya. Jadi seperti ini. Seperti yang saya katakan,
untuk pemberian pupuk di seperti ini kan itu manfaatnya. Yang pertama, jika turun hujan pupuknya tidak terbawa oleh air hujan. Dan yang kedua, jika panas dia tidak tidak terurai oleh panas tadi atau mengembang pupuknya. Dan manfaat yang ketiga sangat penting sekali ya, itu memudahkan bagi akar sawitnya untuk merespon atas pupuk yang sudah kita berikan ya. Artinya akan lebih cepat lagi itu. Dan kita lakukan selama di masa pertumbuhan, yaitu nanti ketika sawitnya memang dari daunnya ini sudah memang dapat menampu air hujan ya. Jadi artinya hingga sawit ini sudah memasuki usia 2 tahun, jika kita ingin melakukan pemupukan normal, tidak kita buat galian lagi, tidak ada masalah ya. Karena memang dari daunnya ini sudah menutupi dari siraman air hujan ataupun panas, makanya sudah kita dibolehkan untuk melakukan tidak dalam keadaan kita gali ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti untuk rekan-rekan semua. Dan ini kebetulan sawitnya baru 1 minggu kita tanam dan hasilnya seperti ini. Untuk pemberian pupuk saya berikan pupuk mutiara di dalam lubang 3 ons. Dan kemudian yang dirawat itu saya berikan pupuk dolomit 1 kilo ya. Dan jika ada pertanyaan silakan rekan-rekan tanyakan di kolom komentar. Jika ada waktu pasti saya jawab ya. Mudah-mudahan dalam video ini mudah dipahami, rekan-rekan segera dapat tanam dengan percaya diri, tidak ragu-ragu lagi ya. Jadi perlu diingat, untuk tahap awal kita berikan dosis 3 ons. Dan kemudian untuk lahan rawa kita berikan pupuk dolomit 1 kilo boleh, itu karena memang kemasaman tanah di lahan rawa ini sangat luar biasa. Makanya kita perlu optimalkan dengan pupuk dolomit tadi. Jika kita berikan pupuk mutiara di lahan mineral seperti ini, jika terlalu banyak itu akan berisiko tidak baik ya bagi sawit yang sudah kita tanam. Dia akan panas, kemudian bisa mengakibatkan kalau mati tidak ya, yang pasti daunnya keriting, dan itu butuh waktu untuk proses pemulihannya. Makanya untuk pemberian pupuk ini harus dihati-hati. Nanti kalau sudah di usia 3 tahun, rekan-rekan bebas ya mau pengaplikasian pupuk sebanyak 1 kilo 2 kilo. Sawit kita sudah mantap ya kita berikan pupuk dosis sebanyak itu karena sudah memang porsinya. Oke, sekali lagi mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan bertanya di kolom komentar. Kalau memang ada waktu saya pasti jawab. Saya ucapkan mohon maaf apabila dalam perkataan saya ada yang kurang benar, ada yang kurang pas. Silakan rekan-rekan luruskan ya, untuk pengetahuan banyak rekan-rekan kita yang sudah berkomentar ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.